Halo semuanya, kita akan bahas ini ya. Ada itu desa Tuban yang lahannya dibayar oleh pemerintah untuk pembangunan, nggak salah PT Pertamina gitu. Jadi beritanya udah lama, tapi masih tergolong baru lah. Bahwa tunggu kronologisnya dulu ya. Jadi kan warga Tuban itu lahannya dibayar oleh pemerintah tuh dengan harga yang tinggi, sehingga lahan yang sedikit aja mereka bisa dapat uang ratusan juta sampai miliaran. Tapi yang namanya orang yang tidak melek finansial, yang tidak teredukasi secara finansial itu akan menggunakan uangnya sembarangan. Jadi mereka berbondong-bondong beli mobil, dari mulai mobil yang paling murah sampai Alphard sekali. Di sini gimana ya, namanya juga mungkin nggak pernah megang uang miliaran ya kan, 2 miliar 3 miliar, dan akhirnya ya berpikir bahwa uang itu nggak akan habis. Ternyata setelah berapa tahun setelah itu, nggak salah itu tahun 2021, ini masih tahun 2022 kan, setelah selang setahun ya mereka menyesal gitu, karena mereka akhirnya nggak tahu mau kerja apa, karena kan biasa mereka bertani, akhirnya mereka nggak punya kerjaan, uang yang miliaran tadi habis untuk mungkin foya-foya, untuk ya melakukan kegiatan yang tidak produktif lah gitu, dihabiskan untuk kegiatan yang tidak produktif. Bayangkan mereka beli mobil Alphard itu berapa biaya perawatannya, berapa pajaknya, dan ya itu tadi, mereka tidak ada pembekalan bahwa menjaga uang itu, menghasilkan uang dan menjaga uang itu adalah hal yang berbeda. Di sini aku pun tidak terlalu paham tentang itu, maksudnya tidak terlalu paham, cuman kita membahas dari sisi argumentatif aja gitu, sisi argumentatif bahwa yang terjadi itu kayak gitu. Dimana kalau kita pikir ya kan, karena aku pribadi belum ngalami ya kan, gimana sih rasanya nerima uang miliaran, apakah aku akan bertindak sama seperti mereka atau enggak, bisa jadi sama ya kan. Berarti kalau sama, aku sedang mengomentari diriku sendiri dan no problem gitu kan. Poinnya yang ingin ku bilang bahwa memberi itu kadang bukan solusi, memberi uang kadang bukan solusi. Jadi contoh nih, kita sering nengok orang-orang pengemis di jalan ya kan, kita kasihan, tapi kadang kala memberi uang itu bukan solusi untuk mereka gitu. Karena gini, uang kalau dikasih sama orang yang paham tentang finansial, paham tentang bagaimana menjaga uang, bagaimana mengembangkan uang ini, buat uang ini bekerja untuk diri dia gitu, uang yang bekerja, bukan dia yang bekerja untuk uang, maka uang tadi akan berkembang. Tapi masalahnya untuk orang-orang yang ekonominya ke bawah ini, mereka nggak paham bahwa uang itu bisa bekerja untuk mereka, dia hanya tahu dia yang bekerja untuk uang. Jadi nggak tahu tuh cara kayak menginvestasikan uangnya kemana, dia tuh mendiversifikasi uangnya kemana, entah ke bisnis apa gitu. Mereka nggak paham, jadi uangnya habis gitu aja untuk foya-foya, untuk beli barang yang konsumtif seperti tadi mobil. Dimana kalau kita pikir kan harusnya uang miliaran tadi ya mereka beli lahan di tempat yang lebih murah kan, dan mereka ya itu dijadikan perkebunan lagi. Tapi itulah tadi, mungkin kaget ya kan, dan nggak punya wawasan tentang finansial. Tapi satu hal yang nggak bisa kita elakkan, bahwa kita kembali ke kayak orang-orang di jalanan, pengemis dan sebagainya, bahwa kita tuh punya rasa kasihan, dimana kayaknya kita terdorong untuk kayak dia ini belum makan lah gitu, kayak kita kasih uang. Kita nggak tahu nih kan, kita berusaha berpikir ya secara positif aja gitu, bahwa ya udahlah kasih uang supaya dia bisa makan gitu.
kalau aku pribadi punya solusi bahwa bukan kasih uang tapi kasih yang dia butuhkan. Contohnya, memang ini akan jadi repot pekerjaannya, tapi bisa jadi ini jalan yang terbaik gitu. Contoh nih, kalau kita melihat pengemis lah gitu kan, atau orang yang minta atau apapun yang di jalan itu, yang mereka cara mencari uangnya seperti itu kan. Kalau memang kita mau membantunya, tanya aja dia butuh apa gitu. Kayak kalau dia butuh makan, belikan makanan gitu. Kalau dia memang kalau butuh tempat tinggal, ya nggak mungkin kita suruh tinggal tempat kita sih. Gimana ya? Atau mungkin ya dalam pikiran mereka yang mereka lakukan itu pekerjaan ya, sehingga mereka harus dibayar dengan uang. Bisa jadi ya. Tapi kalau gini ya, kita ambil contoh kayak misal tetangga, kita tahu ada tetangga kita yang miskin gitu kan, kita bilang miskin, ya ngasih uang mungkin untuk membantu dia hal yang baik gitu, nggak salah juga ngasih uang, hal yang baik. Cuman kalau memang pola keuangan dia buruk, uang itu nggak akan bertahan lama. Jadi gini, bagus kasih kayak beras gitu, beras atau telur satu ikat gitu kan banyak tuh. Jadi mereka bisa istilahnya tidak melakukan pengeluaran di makanan gitu yang berlebihan. Jadi uang mereka yang mereka hasilkan tuh ya biasanya ya secara psikologis, kalau uang yang dihasilkan itu akan di-keep lebih baik gitu daripada uang yang diberi gitu. Kalau uang yang diberi ini kita akan anggapnya, mungkin itu juga psikologi orang Bantul tadi, kena uang itu uang yang diberi, jadi kayak apa ya, kayak ya udah ini kayak uang bukan hasil jerih payah gitu, jadi ya nggak apa-apa dihabiskan gitu. Tapi kalau uang hasil jerih payah itu kan pasti dijaga pengeluarannya, setidaknya ada pembatasan dalam proses pengeluarannya. Ada satu sudut pandang, ini mungkin akan bertentangan sama banyak orang, cuman aku menyampaikan aja sudut pandang ini, bahwa kadang-kala kalau kita memberi, bisa jadi ada kesombongan dalam diri kita. Maksudnya kesombongan itu gimana? Kesombongan di mana ya kita merasa lebih baik gitu dengan kita memberi orang. Berarti kan kita merasa diri kita di atas mereka gitu, atau lebih baik lah gitu, lebih baik dari mereka, sehingga kita harus memberi mereka. Itu ada satu sudut pandang kayak gitu. Ya terserah mau dipikirkan ulang, pikirkan gitu. Itu aku nggak bilang itu benar, nggak bilang itu salah, tapi ya pikirkan aja. Yang kedua, ada sudut pandang bahwa ketika orang lagi mengalami kesusahan, posisi dia susah, bisa jadi itu memang ujian gitu, ujian. Dan ya kita nggak perlu juga kasihan gitu, maksudnya kita nggak perlu juga kasihan, memang itu ujian untuk dia mungkin kedepannya lebih baik atau apapun itu, atau dia proses yang dia lalui selama ini membuat dia sampai ke titik itu sudut pandang yang satu lagi. Apakah benar? Ya belum tentu gitu, pikirkan aja. Jadi ya sampai di situ dulu, coba dipikirkan. Dah.